Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, kali ini kita akan belajar tentang contoh soal perbandingan senilai dan berbalik nilai. Oleh sebab itu, perhatikan baik-baik ya apa yang Ibu jelaskan. Nah, contoh yang pertama yaitu suatu rumah dikerjakan oleh 6 pekerja, menghabiskan biaya untuk menggajinya sebesar Rp300.000. Akan tetapi pemilik rumah akan mempercepat waktu penyelesaiannya, maka pekerja ditambah menjadi 8 orang. Berapakah jumlah uang yang dikeluarkan untuk menggajinya? Nah, pertama-tama ketika kita melihat soal seperti ini, kita lihat dulu apakah ini soal yang merupakan perbandingan senilai atau berbalik nilai. Nah, sekarang caranya yaitu kita tulis diketahui dulu. Kemudian kita bandingkan apa yang dibandingkan sini, yaitu banyak pekerja dengan gaji. Nah, gaji bisa dikatakan dengan upah. Berarti sini banyak pekerja. Kemudian di sini yaitu gaji atau bisa dibilang dengan upah. Nah, sekarang kita lihat. Banyak pekerjanya yaitu 6 orang. Maka gaji untuk 6 orang yaitu sebesar Rp300.000. Nah, kemudian pekerjanya ditambah. Berarti dia di sini akan ditambah dengan 8. Berarti jumlah pekerjanya yaitu ada 14 orang. Nah, sekarang kita ingin melihat. Nah, apakah ini yang ditanyakan ya? Nah, sekarang kita lihat dulu. Kira-kira ini merupakan perbandingan senilai atau berbalik nilai? Ingat, kalau dia senilai, apabila yang satunya ini besar, maka yang ini juga akan semakin besar. Nah, sekarang kita perkirakan. Kalau 6 orang Rp300.000, maka untuk 14 orang, maka gaji yang dibutuhkan itu akan semakin besar juga. Ini besar. Nah, makanya ini masuk dalam perbandingan senilai. Oke. Nah, kita sebelumnya sudah pernah bahas bahwa salah satu kejadian yang mau termaksud dalam perbandingan senilai yaitu jumlah pekerja dengan upah yang dikeluarkan. Nah, kita bisa lihat di sini. Salah satunya adalah jumlah pekerja dengan upah yang dikeluarkan. Nah, ini masuk dalam perbandingan senilai. Berarti ini masuk dalam perbandingan senilai. Nah, cara menyelesaikannya, kalau misalkan kita sudah buat seperti ini, kita sudah buat tabelnya, maka kita tinggal membuat perbandingannya. Oke, perbandingannya yang diambil adalah angka 6 ini, bukan 8 ya, tapi pekerja mula-mula dibandingkan dengan jumlah pekerja akhir. Sama juga dengan di sini adalah upah sama upah yang harus dibayarkan. Kita simbolkan dengan X. Nah, masih ingat kan cara menyelesaikan perbandingan seperti ini? Yaitu dengan cara dikali silang. Berarti sini adalah 6 nanti dikalikan dengan X, kemudian 14 dikalikan dengan 300.000. Berarti di sini menjadi 6X sama dengan 300.000 dikali dengan 14. Nah, sekarang tinggal kita kalikan. Yaitu, atau bisa juga kita seperti ini. X sama dengan 300.000 dikali 14 dibagi dengan 6. Nah, di sini kita bisa coret 300.000 dibagi 6 hasilnya adalah 5. Hasilnya adalah 50.000. Nah, tinggal dikalikan dengan 14. Ibu pindahkan dulu ya. Berarti X sama dengan 50.000 dikalikan dengan 14. Tinggal kita kalikan.
50.000 dikali 14 hasilnya adalah 700.000. Jadi jumlah uang yang dikeluarkan adalah 700.000 rupiah. Nah, anak-anak, inilah cara menyelesaikan untuk soal seperti ini ya. Ingat, kalau dia semakin besar, maka yang lainnya juga akan semakin besar. Itu untuk merupakan perbandingan senilai. Nah, biasanya perbandingan senilai yaitu yang dibandingkan ada banyak pekerja dengan upah. Ingat, banyak pekerja dengan upah atau gaji pekerja. Nah, selanjutnya. Nah, sekarang kita ke contoh yang kedua, yaitu seorang peternak mempunyai persediaan makanan untuk 20 ekor kambing selama 18 hari. Kemudian, peternak membeli 4 ekor lagi. Berapa lama persediaan itu akan habis? Nah, sekarang kita ingin mengetahui apakah ini perbandingan senilai atau berbalik nilai. Nah, sekarang yang perlu kita perhatikan yaitu di sini yang dibandingkan adalah banyak hewan kambing dengan waktu persediaan makanan. Nah, berarti kita pakai diketahui dulu. Berarti sini banyak kambing dengan waktu. Waktunya berarti ini adalah hari. Nah, di sini ini masuk dalam perbandingan berbalik nilai. Nah, sebelumnya Ibu sudah pernah jelaskan bahwa perbandingan berbalik nilai contohnya yaitu perbandingan antara jumlah hewan dengan waktu penghabisan yang ini. Nah, berarti ini masuk dalam perbandingan berbalik nilai. Caranya bagaimana? Nah, sekarang kita lihat di sini. Untuk 20 ekor kambing, waktunya persediaan makanannya akan habis selama 18 hari. Nah, kalau dia membeli lagi, berarti dia di sini akan bertambah 4. Berarti jumlah seluruh kambingnya adalah 24 ekor. Yang ditanyakan adalah waktunya. Nah, sekarang seperti ini. Nah, caranya yaitu yang kita ambil adalah yang di atas, jumlah kambing awal dengan jumlah kambing akhir. Nah, karena dia berbalik nilai, maka yang ini kita nanti balik. Yang tadinya di sini adalah 18, berarti nanti dia di sini adalah X sama sini 18. Oke. Nah, berarti tinggal kita kerjakan. Ini. Berarti 20 per 24 sama dengan, kita ambil yang tadi yang sudah dibalik, yaitu X per 18. Nah, kalau sudah seperti ini, berarti kita tinggal langsung kali silang. Oke, berarti 24X sama dengan 20 dikali 18. Nah, sekarang Ibu pindahkan dulu ya. Sekarang 24X sama dengan 20 dikali 18. X sama dengan 20 kali 18 per 24. Nah, sekarang kita bisa bagi di sini. Ini bisa dibagi dengan 6. Oke, 18 bagi 6 hasilnya adalah 3. Nah, yang di bawah juga jangan lupa untuk dibagi 6. 24 bagi 6 hasilnya adalah 4. Nah, sekarang kita bisa bagi lagi. 20 dibagi 4. Berarti 20 bagi 4 hasilnya adalah 5. Dia di sini sudah habis, tinggal 1. Nah, berarti X sama dengan 5 dikali 3 per 1. Hasilnya adalah 15 per 1, yaitu 15. Jadi, lama persediaan adalah 15 hari. Nah,
Nah, inilah cara untuk menyelesaikan perbandingan berbalik nilai. Maaf ya, bukan persamaan, tapi perbandingan berbalik nilai. Selanjutnya kita ke contoh yang terakhir, yaitu suatu pekerjaan akan selesai dikerjakan oleh 24 orang selama 20 hari. Agar pekerjaan tersebut dapat diselesaikan selama 15 hari, banyak tambahan pekerja yang diperlukan adalah, nah sekarang kita buat tabel terlebih dahulu. Oke, kita buat tabelnya. Kemudian, apa yang diketahui, apa yang dibandingkan? Yaitu banyak pekerja. Berarti banyak orang ya. Banyak orang bisa banyak pekerja juga. Dengan hari, berarti adalah waktu. Nah, kita lihat sini. 24 orang berarti dapat selesai selama 20 hari. Nah, yang ditanyakan adalah apabila dapat diselesaikan 15 hari. Nah, pertanyaannya adalah tambahan pekerja yang diperlukan. Nah, sekarang kita cari dulu apakah ini merupakan perbandingan senilai atau berbalik nilai. Nah, yang kita bandingkan adalah banyak orang atau banyak pekerja dengan waktu. Nah, dari contoh tersebut, kejadiannya masuk dalam perbandingan berbalik nilai. Nah, sebelumnya Ibu sudah pernah jelaskan bahwa contoh kejadian termasuk perbandingan berbalik nilai adalah jumlah pekerja dengan waktu penyelesaiannya. Berarti ini adalah banyak orang dengan waktu atau jumlah pekerja dengan waktu. Ini masuk dalam perbandingan berbalik nilai. Nah, sekarang kita kerjakan dengan cara berbalik nilai, yaitu kita balik dulu salah satu di sini. Ini kita balik ya. Oke. Yang tadinya di bawah 15 berarti yang di atas ini 15. Di bawahnya 20. Nah, yang kita pakai untuk bandingkan adalah yang 24 sama X sama yang sudah kita balik, yaitu 15 sama 20. Selanjutnya baru kita kerjakan, yaitu 24 per X sama dengan 15 per 20. Nah, kalau sudah seperti ini baru kita kali silang ya. Berarti 15 dikali X sama dengan 24 kali 20. Berarti 15X, atau kita tidak usah kalikan dulu, tidak apa-apa. Oke, kita bisa buat seperti ini. Berarti X sama dengan 24 dikali 20 dibagi dengan 15. Nah, 15 sama 20 ini bisa dibagi dengan 5. Berarti 20 bagi 5 hasilnya 4. 15 bagi 5 hasilnya adalah 3. Nah, sekarang kita bisa bagi lagi. 24 dibagi dengan 3. 24 bagi 3 hasilnya adalah 8. Berarti X sama dengan 8 dikali 4. Hasilnya adalah 32. Berarti X-nya sini adalah 32. Nah, tapi ini bukan tambahan pekerja ya anak-anak. Karena yang ditanyakan adalah tambahan pekerja. Berarti tambahan pekerja itu didapat dari banyak pekerja akhir dikurangi dengan banyak pekerja awal. Nah, banyak pekerja akhir yang tadi kita sudah dapat ya adalah 32. Berarti nanti dia di sini tulis 32. Dikurangi dengan pekerja awalnya. Pekerja awalnya berapa yang tadi? Yaitu 24. Berarti di sini dikurang 24. Berarti 32 dikurangi 24 hasilnya adalah 8. Nah, jadi banyak tambahan pekerja adalah 8 orang.
Nah, itulah tadi anak-anak cara menyelesaikan untuk perbandingan berbalik nilai. Jadi, untuk menyelesaikan soal-soal perbandingan, kalian perhatikan dulu itu merupakan perbandingan senilai atau berbalik nilai. Kalau sudah tahu ini merupakan perbandingan senilai atau berbalik nilai, baru bisa kalian kerjakan. Oke, sampai sini dulu anak-anak penjelasan dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.